Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan, saya siap mati di Indonesia. Saya siap dimakamkan di Indonesia. Saya mengucapkan berduka cita untuk semua keluarga yang ditinggalkan oleh ulama teladan kita, Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita mendengarkan kabar bahwa Syekh Ali Jaber meninggal. Dan hal ini tentunya membuat berduka semuanya, orang muslim semuanya, dan bahkan secara jujur saya sendiri ikut berduka. Sebab kenapa? Sebab ulama ini adalah salah satu ulama yang sangat-sangat baik dan patut untuk dijadikan teladan. Selain itu dia juga adalah tokoh besar yang sangat-sangat baik. Nanti teman-teman pasti berpikir, loh kok Mas Luis bahas ustadz ataupun ulama? Ya, kita sebagai manusia tentunya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan kita tidak boleh membenci orang, ataupun kita harus jujur juga. Kalau ada ulama yang baik, kita harus katakan yang baik. Jangan karena satu dua orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, akhirnya semua orang kita sapu rata sebagai orang yang tidak baik. Itu juga salah. Sebab Syekh Ali Jaber adalah salah satu ulama yang sangat baik. Sebelum saya menyampaikan mengenai beberapa teladan yang dimiliki oleh ulama ini, mari kita akan lihat kronologi dari sakit Syekh Ali Jaber. Selasa 29 Desember 2020, Syekh Ali Jaber mengumumkan bahwa dirinya terkena virus. Gak nyangka, padahal sudah sering swab, sudah berkali-kali dan selalu negatif. Beberapa hari yang lalu, awal langkah mulai panas kemudian batuk. Saya rasa panas biasa-biasa saja, saya minum obat untuk mengurangi panas kemudian obat batuk. Saya juga minum madu dan sebagainya. Pada 29 Desember inilah kita tahu semuanya, publik tahu bahwa Syekh Ali Jaber terkena virus. Dan akhirnya beliau dirawat di rumah sakit. Dan berbarengan pada waktu itu dengan Aagim ya guys ya. Kemudian tidak beberapa lama muncullah satu kabar di mana dikatakan kondisi terkini Syekh Ali Jaber yang memburuk, yang ada di ICU. Itu pun diliput oleh TV One juga mengenai penyakitnya. Kemudian pada 5 Januari 2021, Yayasan Syekh Ali Jaber kemudian mengabarkan kondisi terkini Syekh Ali Jaber. Kala itu kondisi Syekh Ali Jaber dikabarkan mulai membaik, dan ini tentunya patut disyukuri setelah dalam kondisi yang buruk kemudian membaik. 3 hari kemudian 8 Januari 2021, Syekh Ali Jaber dalam akun Instagram pribadinya juga mengabarkan kondisi terkininya. Syekh Ali Jaber saat itu mengatakan dalam kondisi baik dan stabil. Dari beberapa berita yang saya baca, Syekh Ali Jaber ini kemudian pulang ke rumah karena sudah dinyatakan negatif dan dapat kembali ke rumah. Syekh Ali Jaber ternyata dikabarkan wafat hari Kamis 14 Januari 2021 jam 8.30 di rumah sakit Yarsi. Setelah tadi malam dilarikan ke rumah sakit ini karena mengalami sakit dalam tubuhnya. Setelah saya mendengarkan kabar ini, saya merasa sedih sekali. Sebab kenapa harus orang sebaik Syekh Ali Jaber ini harus dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Tapi semua hal tentang kematian, kelahiran hanya Tuhan yang tahu. Dan saya sungguh-sungguh mengucapkan berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Kiranya tetap kuat, kiranya mendapat pelajaran dari hal ini untuk mempersiapkan diri bahwa semua manusia ada waktu di mana Tuhan akan panggil. Yang saya sayangkan dan saya sedihkan adalah karena Syekh ini banyak hal yang bisa kita teladani dari beliau. Dan saya rasa ustadz-ustadz harus banyak belajar dari beliau ini. Ustadz-ustadz yang saat ini banyak membahas tentang agama lain yang menjelek-jelekkan dan lain-lain, harus banyak belajar dari Syekh Ali Jaber ini. Yang pertama, Syekh Ali Jaber adalah ulama yang baik. Tidak pernah saya lihat bagaimana beliau membuat sebuah kontroversial masalah, menjelek-jelekkan agama lain dan lain sebagainya. Yang kedua, beliau juga adalah orang yang nasionalis, cinta negara. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikan, saya siap mati di Indonesia. Saya siap dimakamkan di Indonesia. Dan saya tidak pernah takut soal mati. Karena sudah saya jatuh cinta Indonesia. Dan apa yang saya berjuangkan untuk Indonesia, ini anugerah dari Allah untuk saya. Bukan saya karena punya kelebihan, hanya saya berusaha menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara. Apalagi semenjak saya mendapatkan penghargaan menjadi WNI,
Makanya tugas saya betul-betul menjaga amanah dan kepercayaan itu, menjaga nama baik Indonesia, dan selalu berusaha memberi sesuatu yang bermanfaat, yang berkesan. Intinya menjadi orang yang mulia akhlak. Bahkan Presiden Jokowi, di saat banyak sekali ustadz yang mencoba menjatuhkan Jokowi, justru Syekh Ali Jaber ini mendukung sepenuhnya kepemimpinan dari Pak Jokowi. Ini adalah sebuah tindakan yang mana beliau mencintai negara, dan ini yang harus ditanamkan kepada diri kita semuanya juga untuk meneladaninya, bahwa kita juga harus mencintai negara ini, menjadi orang yang baik dan juga mencintai negara ini. Yang ketiga, beliau tidak pernah melukai agama lain, yang artinya tidak pernah menghina, menjelek-jelekkan agama lain, dan itu pun ada dalam pengakuannya di beberapa video. Bahkan ketika diwawancarai sama Om Deddy Corbuzier pun dikatakan bahwa dia tidak suka melukai, menjelekkan agama lain, bahkan mencari musuh. Dan ini patut untuk diteladani, mengingat banyak sekali ustadz-ustadz yang saat ini suka banget menjelekkan agama lain. Yang keempat, memaafkan orang yang menjahatinya, dan saya rasa ini penting dan bagus sekali. Kemarin saya baca, ini saya bukan menyamakan siapapun ya, tapi ada satu berita, nanti coba kita cari beritanya, menyamakan kejadian ini dengan salah satu kejadian dengan Johannes Paulus II pada saat tertembak, dan dia supaya tidak dan ini Syekh melakukan itu tidak dihakimi. Ya betul, tidak suka membalas dendam. Sempat nggak Syekh punya rasa agak marah ketika waktu itu? Saya jujur saja, di saat kejadian ini, nggak tahu ya, rasa saya tenang, adem, jiwa saya tenang. Masya Allah. Jadi tidak merasa gelisah dan merasa Nggak ada was-was. Dalam Alkitab sendiri kan dikatakan ya, kalau dalam orang Kristen nih, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang membenci kamu, yang memusuhi kamu, yang menganiaya kamu. Dan saya rasa ini harus kita tanamkan dalam diri kita seorang Kristen. Dan kita juga patut meneladani Syekh Ali Jaber yang walaupun beliau bukanlah orang Kristen, tapi ternyata melakukan prinsip ini yang sama yang ada di dalam Alkitab. Mari kita meneladani ini. Keempat hal ini dan masih banyak lagi yang perlu kita teladani Syekh Ali Jaber, dan terus terang hal ini berdampak bagi kita semuanya. Tubuhnya bisa pergi dan bisa meninggal, tapi nilai-nilai yang beliau tinggalkan biarlah menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Turut berduka cita untuk keluarga semuanya, dan salam dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you all.